Hai, welcome to Artocles. Mungkin sebagian dari kamu lagi pada repot bikin kue atau persiapan lain menjelang perayaan akhir tahun. Saya izin temenin ya, nyambi setrikaan juga nggak apa-apa. Yang penting aktivitas berjalan dengan lancar. Georgi Shontevsky lahir pada tahun 1986 di kota Pleven, negara Bulgaria, yang bekerja bagian marketing pada perusahaan distributor bahan karet di wilayah tersebut. Ini merupakan bahan baku untuk pembuatan komponen perangkat militer, ban kendaraan maupun komponen mobil yang terbuat dari karet. Georgi udah kerja di situ sejak 2013 dan jadi kesayangan atasannya, terkhusus sang bos besar, yaitu Bapak Martin Mialov yang sudah punya 4 cabang perusahaan di 4 kota berbeda di Bulgaria. Palingan Pak Martin sekarang tugasnya keliling aja mengawasi usahanya sambil hidup bersenang-senang. Tapi kita fokus dulu ke Georgi yang sudah bertunangan dengan seorang wanita bernama Denika sejak tahun 2017. Denika bekerja sebagai model dan personal trainer di wilayah Pleven. Gak heran dong ya, wajahnya emang cantik dan body lekuk-lekuk. Ini juga alasan kenapa dia susah diajakin kawin padahal orang tua udah maksa terus. Karena takut kalau nikah disuruh hamil bodinya bisa bleber kanan kiri. Tapi karena mama dan bapaknya pura-pura sakit, akhirnya mau juga deh kawin sama Georgi pada bulan Agustus 2019 saat lelaki itu berusia 33 dan Denika 27 tahun. Anehnya setelah menikah ternyata Georgi malah dipindah tugaskan oleh bosnya dari Pleven ke kota Burgas yang bikin istrinya sempat meradang. Masih anget-angetnya bulan madu dipaksa langsung kerja di kota orang pula. Tapi apa mau dibilang wajib diikuti dan ternyata di wilayah baru ini si Georgi dapat kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu wakil kepala cabang. Gajinya naik meskipun job desk-nya makin menumpuk. Tapi ini kan awal yang baik, siapa tahu kedepannya bakal diangkat jadi pimpinan cabang. Dalam beberapa bulan, dia long distance dengan istrinya dan hanya pulang sebulan 2 kali. Waktu pulang ke kota Pleven inilah, Denika suka curiga bahwa sang suami punya selingkuhan. Georgi suka teleponan bisik-bisik dengan mesra dan keluar rumah menjelang tengah malam, yang ngakunya sih cuma merokok atau pengen mencari kopi panas. Perginya bisa berjam-jam dan baru balik menjelang pagi. Pernah dicek sama istrinya nomor yang sering ditelepon itu, di kontak bernama Bunga Tulip. Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 saat Georgi izin keluar sebentar tengah malam, diikutin sama Denika yang ternyata suaminya bertemu dengan seorang pemuda di depan sebuah rumah dekat Taman Kailaka. Ya mungkin itu dia kawan ngopi yang biasa menemani Georgi. Nyatanya waktu diikutin terus, nampaklah Georgi memeluk lalu mencium bibir anak muda tadi yang bikin Denika kaget. Dia langsung datangi mereka dan berteriak sekuat tenaga. Georgi kaget tertangkap basah gitu dan istrinya pun langsung menampar si pemuda yang kemudian diketahui bernama Yonko Musev usia 23 tahun yang akhirnya diakui sebagai pacar oleh Georgi. Suaminya bilang sudah lama berhubungan dengan Yonko dan selama ini menyembunyikan rahasia tersebut dari sang istri. Bahkan beberapa hari kemudian Yonko minta maaf kepada Denika atas perbuatannya. Georgi juga nggak mau dicerai karena bisa merusak reputasinya. Sang istri juga mikir bisa malu kalau semua ini terbongkar karena suaminya adalah pria baik yang sudah dipacari sejak bertahun-tahun lalu. Mereka pun bikin perjanjian untuk Georgi dan Yonko tidak boleh ketemuan lagi, dan jika itu terjadi maka akan dibongkar kepada bos suaminya serta orang tua Yonko. Bahkan setelahnya Denika minta ikut pindah ke kota Burgas supaya Georgi nggak balik-balik lagi ke Pleven karena di sana ada Yonko. Denika akan mencoba peruntungannya sebagai model di Burgas. Dia pun berhasil dapat kontrak dengan salah satu minuman pelangsing. Ini juga yang jadi alasan kenapa dia nggak mau hamil karena terikat kontrak selama 2 tahun.
Kenyataannya sejak Georgie dan istrinya menetap di Burgas, malah Pak Bos Martin jadi sering mengunjungi kota itu dengan alasan mengawasi perusahaan. Padahal dia termasuk jarang ke sana, tinggalnya di wilayah Sofia dan usaha yang di Sofia paling besar dari semua cabang. Martin sendiri sudah menduda dan usianya 63 tahun. Anak-anaknya mencar ke luar negeri dan beliau suka jalan-jalan ke berbagai negara sendirian, menikmati masa tua sembari menyalurkan nafsu liarnya kepada perempuan-perempuan yang ditemui di setiap negara. Kalau duit banyak mah gampang aja ya mau kemana-mana. Ternyata dia pun naksir sama istrinya Georgie yang wajahnya kelihatan judes. Tapi ini jadi tantangan tersendiri bagi Martin karena dia suka yang mukanya kayak iblis tapi eksotis. Martin pun punya rumah di Burgas dan sering mengundang rekanan bisnisnya ke tempat tersebut. Tidak terkecuali Georgie dan istrinya sering diundang ke sana. Dia bayar chef untuk menyajikan makan malam dan ngobrol selama berjam-jam dengan pasangan ini. Denika mulai sadar bahwa bos suaminya suka kedip-kedip manja dan menyentuh tangannya saat ngasih gelas anggur ataupun saat menyodorkan piring makanan. Perempuan itu sudah sering digoda sama laki-laki tua sebelumnya, jadi ngerti lagi mana kelakuan para tubang yang kelaparan melihat mangsanya. Terbukti pada bulan Maret 2020 Pak Martin datang lagi ke kota Burgas setelah sebulan liburan ke Paris dan secara tersembunyi mengirim pesan kepada Denika untuk menemaninya minum anggur di rumah. Cuma berdua aja, jangan ajak suami. Perempuan itu sempat ketawa dan gak main-main menyuruh Martin bayar senilai 20.000 lev atau sekitar 160 juta rupiah untuk satu kali kencan. Diketawain balik sama lelaki tua itu, emangnya udah secantik apa sih dirimu? Udah semahal dan setinggi apa nilaimu? Dengan merespon pesan ini aja sambil nyebut harga, udah kelihatan kamu murahan. Duit segitu sebenarnya nggak ada apa-apanya, tapi saya males kalau pakai bayar-bayar karena suamimu adalah karyawan saya, kecuali kamu emang PSK. Denika sempat bingung dan tersinggung. Dia caci maki Pak Martin yang malah dicuekin. Setelahnya masuklah masa pandemi yang bikin keadaan semakin terjepit. Denika tidak dapat job sebagai personal trainer dan hanya mengharapkan kontrak berjalan dengan obat pelangsing. Karena cuma bayar royalti tanpa bisa kemana-mana mempromosikan produk, akhirnya dapat duitnya juga cuma sedikit. Sementara sejak bulan Juni 2020 perdagangan bahan baku karet sedang mandek sebab ekspor impor terhenti akibat lockdown. Akhirnya berhenti beroperasilah perusahaan. Georgie pun tidak ada kegiatan namun masih menerima gaji meski dipotong 50%. Belakangan sejak bulan April 2021, lelaki itu sama sekali tidak mendapat gaji sepeser pun dan disuruh tunggu sampai waktu yang belum ditentukan. Sepertinya Pak Martin ini sengaja mau ngasih pelajaran sama Denika supaya melarat. Lagi pula dari semua karyawannya, si Georgie dan istrinya ini yang paling sering flexing kemesraan dan harta di sosial media. Makan malam di tempat-tempat mewah, liburan Eropa serba mahal, sampai nunjukin barang-barang yang harganya selangit. Padahal posisi Georgie masih wakil kepala cabang. Gimana lagi kalau udah jadi pemimpin? Itu makanya pasangan tersebut nelponin Pak Martin terus meminta agar Georgie tetap mendapat gaji meski 50% karena walaupun sedang lockdown kan perut mereka juga butuh makan, perlu bayar sewa rumah serta cicilan mobil dan barang lainnya. Dulu mereka pindah ke kota Burgas juga kan gara-gara perintah Pak Martin. Kenapa sekarang dicampakkan begitu aja? Harusnya tanggung jawab atuh, namun sekali lagi malah dicuekin. Bulan Juli 2021, Pak Martin datang ke Burgas dan langsung menghubungi Georgie. Diajakin makan malam dalam keadaan social distancing. Muncullah bersama istrinya, memohon agar tetap dipekerjakan seperti dulu. Keadaan mulai pulih, mari bersama-sama bangun usaha kembali supaya bisa dapat gaji. Tapi ucapan si bos justru bikin mereka makin terkejut saat mengatakan bakal menutup cabang yang ada di Burgas karena sudah merugi hampir 2 tahun tidak beroperasi. Biarlah punya 3 cabang aja, dan seandainya Georgie mau cari kerja lain juga nggak apa-apa. Nanti semua biaya balik ke kota asalnya di Pleven akan ditanggung oleh Martin. Georgie nampak sedih sambil memohon dengan mata berbinar. Apa nggak ada harapan baginya untuk dipindah ke cabang lain? Karena bagaimanapun dia sudah ngikut Pak Martin hampir 8 tahun. Sampai akhirnya lelaki tua itu bilang ya dia akan pikir-pikir dulu karena nggak mudah ngasih keputusan sebab di cabang lain
pun udah banyak yang kena PHK. Beberapa hari kemudian, Denika menghubungi Pak Bos dan bilang akan menemani Martin untuk minum anggur atau apalah terserah dia. Yang penting suaminya bisa ikut kerja lagi. Georgie itu karyawan high quality loh, jangan disia-siakan. Bisa rugi kalau tidak merekrutnya jadi wakil kepala cabang. Pak Martin cuma menjawab, memang dia bagus kok. Istrinya aja yang bikin dia jatuh. Kebanyakan gaya flexing terus, ingin diperlakukan bagai ratu. Sampai-sampai suamimu makan duit perusahaan supaya bisa memenuhi keinginan istri yang banyak, supaya bisa ngimbangin kamu yang gak tahu diri. Denika pun kaget karena ketahuan mengenai perbuatan suaminya. Emang ya si Georgie korupsi duit perusahaan sejak pindah ke Burgas atas perintah sang istri. Kalau tidak dituruti, maka Denika selalu ngancem akan cerai serta membongkar aib suaminya yang punya pacar laki-laki. Dalam beberapa bulan setelahnya, bolak-balik Denika menghubungi Pak Martin diam-diam ngajakin kencan, asalkan janji bahwa suaminya akan diterima kerja lagi dan jangan laporkan Georgie kepada polisi. Seperti ancaman Bapak Bos tersebut, katanya Martin punya bukti hasil korup untuk memenjarakan Georgie. Pada pertengahan bulan September 2021, Martin menghubungi Denika menyuruh untuk datang ke rumahnya buat kencan. Tapi nggak usah pakai bayar-bayar kalau mau, kalau nggak mau entar dia bisa sewa PSK. Dalam beberapa hari, Denika sempat kebingungan karena mikir kalau Georgie masuk penjara bisa keseret juga namanya. Makanya dia pun akhirnya janjian dengan Martin lalu datang ke sana dengan taksi pada Selasa sore, tanggal 21 September 2021. Disambut hangat sama lelaki itu yang kemudian sempat ngajakin makan dan minum anggur hanya berdua saja. Harusnya di rumah itu ada penjaganya, tapi disuruh pergi karena Martin benar-benar ingin menikmati masa romantis. Selanjutnya Denika tidak bisa menolak saat lelaki itu mulai menyentuh seluruh tubuhnya di sofa sampai ke bagian paling intim. Sempat marah ya saat Pak Martin mulai memasukkan burungnya, tapi diancam bakal laporin Georgie ke polisi. Akhirnya mau juga melayani lelaki itu yang usianya aja lebih tua dari bapaknya Denika. Saat masih enak-enakan sampai mata Martin meremelek, perempuan tersebut meraih tas tangannya dan mengeluarkan pisau stik kecil yang sudah dipersiapkan, lalu menusuk bagian pinggang dan perut si bapak yang langsung teriak tinggi seperti suara melolong. Dadanya sempat kembang kempis kemudian tersandar ke sofa dalam posisi masih lengket dengan tubuh Denika. Perempuan tersebut mendorongnya dan langsung pakai baju lalu masuk ke kamar utama, mengacak-acak apapun dari lemari, laci sampai ke bawah kasur untuk mencari segala hal yang berhubungan dengan tindakan suaminya yang makan uang perusahaan. Tapi sayangnya dia tidak menemukan apa-apa. Karena panik, Denika pun segera kabur dari sana secepat mungkin. Bodohnya si Denika, dia tuh nggak sadar apa ya bahwa di rumah Pak Martin yang besar ada banyak CCTV yang on 24 jam di 12 titik utama termasuk ruang keluarga tempat mereka bercumbu. Lagi pula waktu dia kesana kan yang buka gerbang depan security. Meskipun setelahnya si security pergi ya tetap aja tahu Denika adalah orang terakhir yang bersama bos besar. Ketika si security malam harinya di tanggal 21 September itu datang dan menemui Martin sudah tidak bernyawa, langsung menghubungi polisi dan menunjuk model cantik tersebut sebagai pelakunya. Gak butuh waktu lama, dalam beberapa jam aja sudah berhasil menangkap Denika di rumahnya saat mandi. Kemudian diambillah sidik jari dan DNA, menginterogasi dan menyuruhnya menginap di kantor polisi. Jelaslah apapun alasannya, ada faktor lain yang membuktikan bahwa dia pelaku, yaitu rekaman CCTV. Pada hari Kamis tanggal 24 September 2021, akhirnya Denika resmi menjadi tersangka. Saat sidangnya, perempuan ini menangis sambil curhat kepada hakim gimana kehidupannya sejak menikah dengan Georgie, saat suaminya selingkuh dengan pemuda di Pleven, saat tahu gaji suaminya nggak terlalu besar, saat tahu Martin adalah bos baik suka ngasih uang tambahan, dan bagaimana teman-teman sesama model serta influencer sering nyindir sambil nunjukin barang mewah dan liburan mahal. Ini yang jadi pemicu Denika maksa Georgie supaya pakai uang perusahaan dengan
membuat pengeluaran palsu supaya bisa korupsi banyak. Bahkan kemudian pihak perusahaan berhasil membawa ke meja hijau bukti penggelapan dana yang dilakukan Georgi. Nilainya itu lebih dari 150.000 lev atau sekitar 1,2 miliar rupiah supaya istrinya bisa hedon sana-sini. Georgi kemudian mengakui perbuatan nakalnya tersebut. Namun dia bilang tidak tahu menau bahwa Denika dan Pak Martin sering SMS-an untuk kencan dan gak tahu juga rencana istrinya untuk menghabisi pria usia 63 tahun itu. Melalui pengacara Alexander Rashev dikatakan Denika memang berniat menghabisi Pak Martin yang dianggap tua-tua bandot gede nafsu. Dia bawa senjata dalam tasnya dan akan mengambil semua bukti penggelapan suaminya lalu kabur dari kota Burgas. Ternyata selama 1 jam mengacak kamar Pak Martin gak ketemu apa-apa. Padahal waktu dinner si bos sempat ngomong semua bukti ada dalam kamar. Lah ternyata dibohongin. Pada hasil keputusannya per hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, hakim di Pengadilan Tinggi Burgas negara Bulgaria menyatakan bahwa Denika bersalah atas perencanaan penghabisan nyawa. Wanita berusia 30 tahun itu pun mendapat hukuman 25 tahun penjara. Sementara Georgi terkena pasal penggelapan dana hingga menerima vonis 3,5 tahun kurungan. Cukup berat ya hukuman Denika meski alasannya untuk melindungi suami. Bagaimana menurut kamu? Apakah suami seperti Georgi wajib dibela supaya nggak dilaporkan polisi atas penggelapan dana? Atau emang si Denika yang ketakutan namanya diseret karena dia yang nyuruh makan uang perusahaan demi membiayai kehidupan glamornya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.